Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita dapat menjalankan akidah pembelajaran hari ini dengan lancar. Dan yang kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kehadirat Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, yang terhormat Ibu Saila Fariha selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami dari kelompok 1, yaitu yang pertama Nada Yumna Ramadanti, yang kedua Nasihatul Fadilah, yang ketiga Nasrin Amelia, dan yang keempat Wahyu Nur Mahmudah. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan dan sejarah madhab hukum Islam. Pengertian madhab. Menurut bahasa Arab, madhab menunjukkan keterangan tempat, sedangkan dhahaba bermakna pergi. Madhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam. Di sini bisa disimpulkan pula bahwa mazhab mencakup sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid usul fiqh yang menjadi jalan thoriq yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang rinci. Sejarah hukum Islam. Hukum Islam merupakan pendapat perseorangan, kemudian diikuti oleh murid-muridnya, lalu dianggap sebagai pendapat yang paling kuat di daerah atau kota tertentu. Ketika itulah, maka disebut dengan mazhab sebuah kota atau daerah, yang seolah menjadi sebuah konsensus atau ijma' dari masyarakat kota atau daerah tersebut. Maka dari mazhab Hijazi, yaitu pendapat tentang hukum Islam yang bermula dari pendapat perseorangan, kemudian diikuti oleh murid-muridnya, dan melebar diikuti oleh orang-orang yang menjadi sebuah konsensus. Mazhab Hijazi kemudian terbagi menjadi dua kelompok, yaitu mazhab Madinah dan mazhab Makkah. Di sisi lain, muncul juga mazhab Iraqi, yaitu pendapat tentang hukum Islam yang bermula dari pendapat perseorangan, kemudian diikuti oleh murid-muridnya, dan melebar diikuti oleh orang-orang di sebuah daerah di wilayah Irak. Tokoh-tokoh mazhab. Tokoh-tokoh mazhab yaitu ada yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Hambali. Nah, berikut ini adalah biografi Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi di Kufah, Irak. Imam Abu Hanifah merumuskan sebuah teori yang disebut istihsan atau pilihan hukum yang menunjukkan kelonggaran atas analogi yang ketat demi kepentingan umum. Imam Hanafi banyak mengandalkan kias dalam menentukan hukum dan lebih mengutamakan analogi yang rendah tetapi menguntungkan daripada kias yang kuat tetapi tidak menguntungkan. Imam Abu Hanifah mengajak kebebasan berpikir dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum terdapat di Al-Quran dan Sunnah, dan menganjurkan pembahasan yang bebas dan merdeka. Abu Hanifah mengistimbatkan hukum berdasarkan kepada yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi dan atsar sahabat dan tabi'in yang sahih dan terkenal, yang ketiga fatwa sahabat, yang keempat kias, yang kelima istihsan, dan yang keenam adat yang berlaku di masyarakat. Kemudian adalah biografi Imam Malik. Imam Malik lahir pada tahun 95 Masehi atau 713 Hijriah di Madinah. Imam Malik sangat terikat dengan arti penting tradisi Madinah dengan anggapan tradisi-tradisi ini mesti telah dipindahkan daripada masa Nabi. Konsepsi lain yang dikembangkan oleh Malik dan alirannya adalah persetujuan atau ijma'. Imam Malik tidak memberikan kekuasaan memutuskan melalui ijma' kepada dunia luar, karena persetujuan Madinah semata dapat menetapkan kebenaran universal.
Jika ijma tidak didapatkan, barulah Imam Malik berpindah kepada qiyas. Bila qiyas jika tidak didapatkan, maka Imam Malik memutuskan dengan jalan al-masalih mursalah atau istislah, yakni memelihara tujuan agama dengan jalan menolak kebinasaan dan mencari kebaikan, atau memelihara tujuan syara dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk. Ketentuan maslahih mursalah digunakan adalah ketika semua dasar-dasar penetapan hukum di atas tidak ada yang menentangnya. Penetapan hukum di atas tidak ada yang menentangnya. Dan yang berikutnya ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah murid Malik. Ia lahir di Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Imam Syafi'i adalah pelopor jurisprudensi Islam. Teori-teorinya terkenal karena pandangannya sederhana dan keseimbangan hukum. Hasil dari Imam Syafi'i tentang jurisprudensi adalah Ar-Risalah, yang merupakan karya monumental yang menunjukkan pandangannya yang jelas dan pemahaman yang penuh mengenai pengetahuan hukum. Dalam mengistimbatkan hukum, Imam Syafi'i mendasarkan pada hierarki sebagai berikut: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dan yang terakhir ada Imam Hambali, Abu Abdillah Ahmad ibnu Hambal, yang dikenal sebagai Imam Ahmad bin Hambal. Lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Imam Hambali sama sekali tidak menerima pemikiran manusia sebagai sumber hukum. Hanya wahyu ilahi dalam Al-Quran dan Sunnahlah yang berwenang sebagai sumber hukum. Ada beberapa aliran hukum yang lain seperti Al-Auza'i, wafat pada tahun 157 Hijriah atau 774 Masehi, Dawud Al-Zahiri, wafat tahun 270 Hijriah atau 884 Masehi, dan At-Tabari, wafat pada tahun 301 Hijriah atau 923 Masehi. Aliran Dawud Al-Zahiri hanya mengenai arti literal zahir Al-Quran dan Sunnah. Aliran ini beranggapan bahwa menentang agama tidak hanya karena menggunakan kebebasan penggunaan pendapat pribadi yang sangat umum sebelum Syafi'i, tetapi juga menggunakan analogi yang dianjurkan oleh Syafi'i. Menurut Al-Zahiri, ijma yang sah adalah ijtihad para sahabat Nabi. Hukum Islam dan perkembangan kontemporer. Hukum Islam sebagai hasil produk pemikiran ulama selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. Hal ini karena sifat hukum Islam yang fleksibel dan selalu mengalami apa yang disebut shifting paradigm, pergeseran gugusan pemikiran keilmuan. Meminjam istilahnya Thomas Kuhn, kegiatan perkembangan hukum Islam selamanya bersifat historis, lantaran ia dibangun, dirancang dan dirumuskan oleh akal budi manusia yang juga historis. Namun berbeda dengan pemikiran lainnya karena disiplin ilmu hukum Islam didasarkan atas wahyu Tuhan, sehingga mempunyai nilai transenden yang di dalamnya terdapat semangat prinsip moral ideas Al-Quran yang bersifat universal. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.